Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat Natal. Kita bersyukur kita mendengar janji Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah Natal 2022 ini ya, dengan tema kasih damai sejahtera yang sempurna ya. Perfect peace. Sama-sama katakan perfect peace atau perfect shalom. Ya saudara, Yesus itu Immanuel, ya Yesus itu juru selamat. Ya, dia di pihak kita, bukan melawan kita. Ya, kita menghadapi tahun 2023 dengan pesan Natal ini, kita merasa tenang, ya, bebas stres, khawatir, gelisah, ya, kita tentram. Kita tidak gelisah, ya, tidak takut, kita rest. Jadi kita nggak perlu sendirian. Sama-sama katakan, saya nggak perlu sendirian. Ya, shalom Tuhan itu, peace atau damai sejahtera Tuhan itu melampaui segala akal. Sama-sama katakan melampaui segala akal. Itu memelihara hati dan pikiran kita. Amin. Ya, damai sejahtera Tuhan Yesus itu diwariskan. Sama-sama katakan diwariskan. Ya. Jadi Natal ya, dengan tema damai sejahtera yang sempurna ya, dan Tuhan di pihak kita ya. Tuhan di pihak kita, kita nggak perlu takut. Nah, kita akan mulai ibadah kita dengan membaca dari Natal ya, dari kelahiran Yesus dari Matius 1 ayat 18. Ya, saudara juga bisa ikut baca dan menikmati kabar baik ini ya, kelahiran Yesus Kristus. Yang Natal adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ya, ini jelas dia mengandung. Maria adalah gadis perawan ya, seperti dinubuatkan di dalam perjanjian lama, di kitab Mika ya, perawan yang mengandung dari Roh Kudus. Ya, jadi nggak ada benih manusia. Ya, karena bayi di dalam kandungan tidak akan bercampur dengan darah dari ibunya bahkan. Ya. Jadi plasenta itu hanya menghubungkan ke bayi itu, memberi makanan dan kotoran yang dibuang dari tubuh bayi. Ya, jadi kelahiran Yesus dikandung dari Roh Kudus. Tidak ada benih manusia. Ya, dia harus lahir sebagai anak manusia, harus ada tubuh, karena harus ada darah. Amin. Ya, dan kita lanjutkan ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya, Maria punya masalah besar. Ya, saudara mungkin punya masalah, punya persoalan besar. Ya, punya masalah dengan hamil, belum menikah. Ya, tentu dia akan berhadapan dengan ibunya, mungkin orang tuanya. Dia berhadapan dengan suaminya, calon suaminya maksudnya Yusuf, ya, tunangannya. Dan bahkan yang lebih berat, berhadapan dengan orang Israel, hukum Taurat. Dan siap-siap dirajam kalau masalah ini ketahuan sampai ke masyarakat. Ya, jadi dia hamil dan Tuhan bereskan semua nih. Ya, Tuhan bereskan semua termasuk Yusuf. Ya, karena ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya, jelas ya, dari Roh Kudus. Jadi tidak ada darah manusia, tidak ada benih Adam, ya, benih dari Yusuf, tapi dari Roh Kudus. Ya, dia satu-satunya, Yesus itu satu-satunya born king, ya, raja yang lahir. Kalau kerajaan biasanya melahirkan pangeran kan, seperti kita tahu Pangeran Charles
baru menjadi raja setelah umur yang banyak. Ya saya nggak tahu persis umur berapa. Ya karena mamanya Elizabeth, Ratu Elizabeth baru meninggal. Baru dia menjadi raja. Tetapi Yesus lahir born king, ya. Dan tita raja berkuasa. Saudara jangan takut. Inilah yang diberikan buat kita. Nanti kita akan lihat terus ya. 21. Sorry saudara ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ya. Apa itu Yesus? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jelas ya. Yesus artinya juru selamat. Yesua itu artinya juru selamat. God Almighty that save, ya, Savior, menyelamatkan kita umatnya dari dosa. Ya, jadi kalau Tuhan menyelamatkan kita dari dosa, ya dosa tidak lagi berkuasa dalam hidup kita. Dosa yang masa lalu, masa kini, masa depan selama-lamanya sudah diampuni. Kita dibenarkan sepenuhnya. Amin. Ya itulah berita kasih karunia, berita Injil. Kabar baik. Amin. Ya, dan 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Ya, jadi nubuatan-nubuatan tentang Mesias semuanya digenapi. Sama-sama katakan digenapi. Ya, bahkan Tuhan spesial taruh pikiran di dalam Kaisar Agustus. Dalam pikiran Kaisar Agustus, bukan orang Yahudi, ya, untuk mengadakan sensus. Bayangkan saudara, ya, Maria dan Yusuf itu tinggal di Nazaret, di sebelah utara daripada Bethlehem. Tapi dia harus dikembali ke Bethlehem karena dinubuatkan Yesus itu lahir di Bethlehem. Amin. Ya, artinya gini saudara, kita menghadapi apapun dalam kehidupan ini, ya Tuhan atur semua karena ada Mesias dalam hidup kita. Ada juru selamat dalam hidup kita. Dia bisa taruh pikiran apapun juga, untuk kepada siapapun juga, demi kepentingan kita. Amin. Ya, bagaimana Yusuf, dua-duanya dengan Maria adalah anak Daud, keturunan Daud maksudnya, keturunan dari Daud, dan kembali ke Bethlehem, ya, di Yudea, ya, di kota Daud. Amin. Ya, 23, sungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ya, tadi Yesus juru selamat, sama-sama katakan Yesus, Yesua juru selamat. Kita diselamatkan. Artinya Yesua kalau juru mudi artinya tukang mengemudi, juru masak tukang masak, juru selamat yang memberikan keselamatan buat kita. Dan dia juga dinamakan Immanuel. Nah, ini yang saudara garis bawahi ya. Sama-sama katakan Immanuel. Ini bahasa Ibrani yang berarti God with us, ya, Allah menyertai kita. Tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, di kitab Ibrani katakan sekali-kali tidak akan melupakan kita dan tidak akan meninggalkan kita, tidak melupakan kita. Amin. Ya, kita menghadapi sebentar lagi selesai tahun 2022, 2023 bukan dengan ketakutan. Amin. Ya, jadi karena apa? Karena dia Immanuel. Nanti kita akan lebih perjelas. Buat apa Immanuel? Buat apa juru selamat dalam kehidupan kita? Sampai situ aja ya. Jadi digenapi, akurat, tepat. Waktunya tepat, tempatnya tepat. Keturunan raja, ya, dan semua tanda-tanda di akhir zaman itu digenapi juga. Kita hidup di akhir zaman nih, ya, digenapi semua. Apalagi perang, kelaparan, pandemi, semua itu peningkatan dari pekerjaan musuh iblis, ya, di akhir zaman. Tapi itu tidak akan mengenai kita. Kenapa? Karena ada janji yang digenapi lagi dalam kehidupan kita. Ya, bahwa semua yang buruk itu bukan Tuhan, ya, bukan dari Tuhan. Karena akibat dosa, korosi, ya, dunia korosi.
Tetapi bagi kita, kalau dari ayat yang kita baca aja 2, Yesus juru selamat dan kita di dalam Yesus. Aman? Aman. Yesus Immanuel. Namanya Immanuel, Allah beserta dengan kita. Nah, kita akan terus dalami ya. Jadi kita dengar kabar-kabar, bahkan nubuatan-nubuatan yang mengerikan. Bahkan orang Kristen ditakut-takutin. Belum tentu diangkat. Yesus segera datang, belum tentu diangkat. Belum tentu selamat. Itu kabar buruk, saudara. Kabar baiknya, dia juru selamat. Ya, kabar baiknya bahwa pewahyuan Natal 2002 ini, ya Tuhan bagi kita, bukan melawan kita. Tuhan katakan, Tuhan bagi saya, bukan melawan saya. Roma 8 ayat 31 bagian B ya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Berarti apa? Allah di pihak saya, katakan. Allah di pihak saya dan bukan melawan saya. Kalau Allah yang menyertai kita, Immanuel dan juru selamat di pihak kita, bukan melawan kita, siapa lawan kita? Musuh. Bisa berhasil? Nggak bisa berhasil. Nggak bisa menang. Pastikan kita selaras dengan Tuhan sebelum masuk 2023. Amin. Ya, pastikan benar-benar selaras dengan pikiran Tuhan. Ya, Tuhan mengetahui kita sempurna nih. Dan tetap mengasihi kita. Ya, nah sekarang apa yang kita mau dengar dari berita Natal ini, ya, bahwa kita akan melihat apa Pak buktinya bahwa Tuhan itu di pihak kita, atau bahasa Inggrisnya bilang God is for us. Ya, bagi kita, untuk kita nih. Bukan melawan kita. Dia nggak mungkin menentang kita. Sekalipun kita gagal, jatuh, dosa, ada darah. Ya, dia di pihak kita. Ya, jadi kita udah lihat, udah dengar. Apa buktinya? Ya, bukti yang pertama, ada 4 bukti. Ya, yang kita akan dengar. Bahwa kenapa tadi Tuhan di pihak kita. Ya, bukan kita yang naik ke surga, saudara. Tetapi Tuhan yang turun. Sama-sama dengan Tuhan yang turun. Itu Natal. Ya. Jadi yang pertama, buktinya adalah Natal. Bapak mengaruniakan anaknya. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, begitu besar. So, ya kalau bahasa Inggris, so love the world. Begitu besar. Begitu mengasihi. Sehingga, dan dikatakan, sehingga ia mengaruniakan. Jadi, Yesus itu pribadi kasih karunia. Diberikan cuma-cuma, begitu. Amin. Ya, jadi, apa manifestasi dari kasih Allah yang begitu besar itu? Dia mengaruniakan anaknya. Jadi saudara, yang tunggal artinya satu-satunya, one and only, satu-satunya, tunggal. Di ayat yang dikatakan, yang sangat dikasihnya, satu-satunya. Begitulah nilai kita, begitulah kasih Allah bagi kita. Ya, akan dunia ini artinya apa? Semua orang sebenarnya. Selama orang itu hidup di dunia ini, berarti semua orang. Amin, ya. Semua bagian dari dunia maksudnya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, believe, hanya percaya. Ketika saudara percaya, saudara tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara harus benar-benar pastikan menerima, percaya Yesus, memperoleh hidup yang kekal. Amin. Ya, itu yang membuat kita benar-benar yang pertama tidak khawatir. Tuhan berikan anak yang tunggal. Tuhan memberikan kasih karunia dan kebenaran datang. Yohanes 1 ayat 17, coba lihat. Ya, hukum Taurat diberikan oleh Musa. Jadi hukum Taurat diberikan melalui pelayan, hamba Musa.
Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang. Kasih karunia dan kebenaran itu kesatuan. Datang. Datangnya kata kerjanya tuh singular, ya, oleh Yesus Kristus. Bukan kita yang tuh naik ke surga, Tuhan yang datang. Nah, itu yang membuktikan yang pertama adalah bukti yang pertama bahwa Tuhan bagi kita, dia datang kok. Bagi siapa? Bagi orang berdosa. Orang dia juru selamat, menyelamatkan apa? Orang berdosa, kita. Kalau kita orang berdosa, kita qualified. Amin, jelas? Ya, jadi dia yang turun. Ya, jadi nggak perlu khawatir sama sekali, nggak perlu stres, khawatir, gelisah. Buktinya apa? Yesus datang, Yesus diberikan, Yesus lahir, Natal dalam hidup kita. Amin. Ya, luar biasa. Nah, bukti nomor kedua, Yesus lahir untuk mati. Dia lahir di palungan. Gambar palungan adalah gambar sama dengan kuburan. Ya, kalau orang mati di Israel masuk gua, di dalam apa ada diletakkan di atas batu. Nah, palungan sama. Dia mati untuk kita supaya kita hidup. Itu bukti bahwa dia buat kita. Dia bisa aja datang, sampaikan hukum Taurat kepada orang Israel, menaruh hukum Taurat pada posisinya, standarnya, dan tujuannya, kemudian pulang. Ya, lakukan. Tapi tidak akan ada yang selamat, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, bagi kita apa? Tuhan bagi kita tadi. Dia datang, Natal. Dia mati buat kita. Supaya apa? Supaya kita hidup. Ya, artinya gini, ketika Adam itu jatuh karena dosa, ya, makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dia makan, dia mati. Nah, akibat kematian, dia telanjang. Ya, tadinya dia dipakaikan apa? Kemuliaan, Shekinah glory. Di Mazmur 8. Ya, manusia itu dipakaikan pakaian kemuliaan. Dan ketika mereka jatuh dalam dosa, kemuliaan itu hilang. Telanjang. Keadaan telanjang itu keadaan ringkih, unsecure. Nah, dengan kematian Tuhan, kita baca dalam Ibrani 9 ayat 22. Ya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Hampir semuanya, ya. Dan yang jelas, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi ketika Adam jatuh dalam dosa, dia mencoba menutupi dengan daun ara ketelanjangannya. Tuhan menyembelih, tangan Tuhan sendiri yang menyembelih, Tuhan sendiri yang menumpahkan darah binatang, ya, dan ambil kulitnya dan menutupi Adam dan Hawa sebagai baju, ya, penuh darah. Saudara, Yesus diberikan anaknya yang tunggal tadi bagi kita, itu bukan dibunuh, saudara, tapi menyerahkan nyawanya. Tuhan tahu sekali, ya, dari tangan Tuhan sendiri. Ya, seperti Abraham itu yang mau menyembelih Ishak, itu gambaran aja. Tangan Tuhan sendiri. Sebagai apa? Sebagai korban pengganti. Tadi tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, saudara. Kita dapat menghadapi 2023 dengan apa? Dengan pengampunan. Pengampunan segala dosa dibenarkan sepenuhnya. Itu bukti yang kedua daripada Tuhan di pihak kita. Bukan melawan kita. Di pihak saya, katakan. Amin. Ya. Bagaimana Tuhan itu membenci dosa, tetapi Tuhan mengasihi pendosa kita. Bagaimana dosa itu dihancurkan tanpa menghancurkan kita, orang yang dikasih. Nggak ada jalan lain, lewat salib, saudara. Sekali lagi, ya. Jadi dosa itu dihancurkan tanpa menghancurkan kita, itu lewat salib.
penumpahan darah. Amin. Ya, jadi Tuhan yang menyediakan ya darahnya sendiri. Ya, komplit, sempurna, berlimpah-limpah, kekal. Itulah kasih karunia. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 29 dikatakan, ini Yohanes melihat Yohanes Pembaptis nih ya. Keesokan harinya Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihat anak domba Allah. Anak domba yang disembelih. Mencurahkan darahnya. Menghapus dosa dunia." Ya, menghapus ini taken away. Menyingkirkan. Tidak ada lagi. Sama-sama kan, tidak ada lagi. Ini nabi terakhir dari perjanjian lama, Yohanes Pembaptis. Ya, jadi kita tidak bisa sampai Tuhan, tapi Tuhan yang turun dan Tuhan yang datang, ya, bukan karena moral atau perbuatan kita, tapi karena darah. Beritanya adalah pengampunan tadi. Ya, dengan darah inilah yang diberitakan di Injil kasih karunia yang diberitakan Paulus, pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Sudah, kita harus kokoh. Dengan jalan itulah kita tahu Tuhan di pihak kita. Bukti bahwa Tuhan di pihak kita, bukan melawan kita. Amin. Ya. Jadi pastikan saudara. Ya, saya lanjutkan. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang mengambil tempat kita, ya, pertukaran ilahi. Ya, tukar. Biasanya Mika suka sampaikan tuh bagaimana orang berdosa bawa domba. Ya, imam bukan periksa orang berdosanya, tapi periksa dombanya. Dan setelah dilihat sempurna, dombanya, anak domba Allah sempurna, sudah diperiksa oleh imam-imam, oleh Herodes, oleh siapa lagi, Pilatus. Bahkan Yudas yang menyerahkan aja berkata, "Sungguh aku menyerahkan orang benar." Ya, dan orang berdosa menumpangkan tangan kepada domba yang disembelih, domba yang gak salah apa-apa, domba yang gak layak dihukum, gak layak disembelih. Tapi dosa orang berdosa itu transfer ke domba. Dan kebenaran domba itu transfer ke orang yang berdosa. Orang yang berdosa keluar dengan bebas. Domba disembelih. Saudara, itulah bukti bahwa Tuhan itu bagi kita kematiannya. Ya, jadi semua ya yang buruk ditimpa ke Yesus, murka, penghukuman, ya, penyakit, kutuk, dan semua yang baik, yang kebenaran, semua hidup yang semua yang baik itu datang pada kita. Inilah kasih karunia, saudara. Itulah sebabnya kita nggak perlu takut. Sekalipun kabar di luar sana begitu gelap, begitu buruk, ada terang. Selalu ada terang di Goshen. Ya, Goshen artinya mendekat kepada Allah. Selalu ada terang bahwa kita bersama dengan Yesus. Immanuel. Ya, Yesus juru selamat. Selalu ingat, saudara. Amin. Ya, jadi dia menyerahkan nyawanya. Dan bukti yang ketiga adalah kebangkitan. Ya, kita dibangkitkan bersama Yesus. Tadi kita udah mati bersama Yesus, kita dibangkitkan bersama Yesus, nggak bisa mati lagi, saudara. Dan ternyata kebangkitannya bukan karena dia anak Allah. Ya, tetapi kebangkitannya karena pembenaran kita, saudara. Jadi dikatakan ya, tanpa penumpahan darah tidak ada keselamatan. Setelah mati, kalau masih ada dosa yang tersisa, dia nggak bisa dibangkitkan. Tadi Roma 4 ayat 22-25 dibuka ya. Karena hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ini tentang Abraham ya. Terus 23,
kata-kata ini, yaitu hal itu diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis kepada Abraham saja. Nah, apa yang diperhitungkan? 24. Tetapi ditulis juga untuk kita. Sama-sama dengan untuk saya. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang membangkitkan Yesus. Lihat ya. Kita percaya kepada Allah yang membangkitkan Yesus. Jadi ini bukti yang ketiga ya, bahwa Tuhan itu bangkit. Tuhan kita dari antara orang mati. 25, baca sama-sama, yaitu Yesus yang diserahkan karena pelanggaran kita, karena dosa kita. Dia diserahkan oleh Bapa, ya. Tangan Bapa sendiri yang menyerahkan. Yesus rela mati buat kita tadi. Pelanggaran kita, bukan pelanggaran Dia, bukan dosa Dia. Dia tidak kenal dosa, tidak berbuat dosa, tidak ada dosa. Kontribusi kita di kayu salib apa? Dosa. Tapi kita menerima kebenarannya, sehingga kita menjadi kebenaran Allah di dalam Kristus. Kita berkata, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Kenapa? Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kalau masih ada dosa yang ketinggalan, yang tidak cukup oleh darah Yesus dihapuskan, Yesus tidak bisa dibangkitkan, saudara. Ayatnya bilang begitu. Dia dibangkitkan untuk pembenaran kita. Jadi bukti yang ketiga, bahwa Tuhan itu bagi kita. God is for us, bukan against us, bukan melawan kita. Dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Kita tidak bisa mati lagi selama-lamanya. Amin. Ya. Jadi kita siap-siap malah diberkati oleh Bapa. Karena kita bangkit bersama Yesus di tahun 2023, kita siap-siap diberkati. Karena posisi benar. Ya, karena posisi saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Kita bukan menerima hal-hal yang buruk. Apa? Nubuatan-nubuatan, perkataan-perkataan manusia yang buruk. Apalagi kita tidak diangkat katanya, atau masuk dalam tribulasi, ditakut-takutin. Kasih yang sempurna tidak ada melenyapkan ketakutan. Artinya tidak ada ketakutan. Melenyapkan ketakutan, kasih yang sempurna dalam Yohanes dikatakan. Buktinya apa? Yesus turun buat kita. Yesus mati buat kita supaya kita hidup. Yesus bangkit bersama kita sehingga kita tidak bisa mati lagi. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi kebangkitan Yesus, dosa kita hapus, nggak ada lagi. Ya, rapture atau harpazo atau ya rapture, pengangkatan itu bisa terjadi kapan aja. Ya, kita diubah tubuh kemah ini menjadi tubuh kemuliaan. Ya, seketika. Ya, jadi kita di surga tuh bukan ngambang-ngambang gitu, bukan. Ya melayang-layang seperti roh gitu, enggak. Ada tubuh. Ya, tetapi tubuh yang tidak bosan, tidak menjadi tua, tidak sakit, ya, tidak lemah. Seperti tubuh kemuliaan Yesus, sama. Amin. Ya, jadi 3 hari dari kematiannya bangkit. Ya, karena pembenaran. Dan kita di dalam Yesus. Ya, Tuhan yang bangkit itu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan memberikan bukti yang keempat, yaitu pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus bagi kita penghibur, penolong yang mengingatkan kita akan segala sesuatu. Amin. Ya, jadi kita baca waktu pencurahan Roh Kudus di dalam Kisah 2 ayat 1 sampai dengan saya bacakan aja ya, sampai 12 mungkin ya, atau enggak, sampai 9 kali ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Ya, ini Pentakosta pertama, hukum Taurat diberikan, 3.000 orang mati. Ini Pentakosta yang fully, ya, kepenuhan Pentakosta. Ya, pencurahan Roh Kudus. 2, tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertembaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya, turun seperti angin tiupan keras, lidah-lidah api hinggap di kepala mereka, hinggap pada mereka. Dan ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya, ketika kita percaya Yesus, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, ada Roh Kudus. Tapi kepenuhan Roh Kudus seperti kita, kalau tadi seperti minum ada Roh Kudus, sekarang kita nyemplung di dalam kolam. Ya, Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus, itu kepenuhan Roh Kudus. Ya, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, jadi ditaruh kata-kata dalam bahasa lidah, ya, tongue, bahasa roh. Bahasa roh itu seperti apa? Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Dan ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, ya, bahasa ibu mereka, bahasa mereka negeri asal, ya. 8 bilang dikatakan gini, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ya, negeri asal kita. Jadi di negeri bahasa ibu mereka, mother tongue. Ya, bahasa yang dipakai itu dikatakan dialek, ya, language dialek. Ya, jadi Roh Kudus akan membuka Injil kasih karunia buat semua orang. Damai sejahtera, perfect peace untuk semua orang. Jadi kita memiliki jaminan. Amin. Ya, jangan katakan lagi bahwa nggak ada yang mengasihi kita. Tuhan menyertai kita. Dia memberikan kepada kita Rohnya yang kudus. Ya, saya langsung aja ayat 11. Bagi orang Yahudi maupun pengabat Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, ya, bahasa ibu mereka. Ya, dan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Perbuatan besar apa? Kabar baik, kasih karunia. Yesus, Juru Selamat. Ya, itulah kabar baik. Itulah yang diberitakan, bukan penghukuman. Mereka semua tercengang-cengang dan terbanggu-banggu. Ya, berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ya, saudara, Tuhan memberikan kepastian buat kita, bahwa Dia di pihak kita, bukan melawan kita. Buktinya apa? Dia memberikan kita Roh Kudus, penghibur, penolong yang mengingatkan kita akan semua yang Tuhan katakan bagi kita. Saudara, itulah pesan Natal di 2022 ini. Ya, bagaimana kita nggak perlu takut. Kita dengar bahwa buktinya sudah ada. Ya, bahwa Tuhan itu, katakan Tuhan Yesus itu di pihak saya dan bukan melawan saya. Bagi saudara, saya nggak takut untuk menghadapi tahun 2023. Saya rest, tenang, tidak gelisah, sejahtera. Ya, karena Yesus sudah lahir, Natal, turun dari surga buat saudara dan saya. Mati buat kita untuk menghapus apa? Menghapus dosa. Ya, keluar air dan darah, mati, mencurahkan darahnya, menghapus dosa kita. Bangkit, membuktikan bahwa dosa kita semuanya dihapus. Dan mencurahkan Roh Kudus. Dan kita terima. Saudara, apapun yang ditakutkan, kita memiliki damai sejahtera Kristus. Damai sejahtera yang sempurna. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mau hidup menerima Juru Selamat, Mesias, Kristus. Ya, memberikan damai sejahtera. Saudara, orang bisa punya banyak uang, bisa punya banyak segalanya, tetapi mengalami kekosongan.
tetap aja takut, tetap aja gelisah, tetap aja khawatir. Karena nggak punya apa? Nggak punya damai sejahtera. Yaitu Kristus, Yesus. Tapi saudara berkata, saya nggak kebetulan mendengar rekaman ini. Dan saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Saudara boleh ikuti saya berdoa. Sekarang kita berdoa bersama ya. Saudara ikuti saja. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Yesus telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan menempatkan saya bersama-sama dengan Yesus. Mencurahkan Roh Kudusnya yang saya terima. Saya nggak perlu takut. Saya memiliki Tuhan yang di pihak saya dan bukan melawan saya. Semua lawan-lawan saya, peperangan adalah milik Tuhan, milik Yesus. Saya lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.